مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Pada pagi hari yang cerah di Riyadh, Wahyuni bangun sebelum fajar untuk menunaikan tahajud, sambil memohon agar hari itu berjalan lancar dalam pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga. Setelah sholat subuh, ia memulai hari dengan menyusun jadwal pekerjaan rumah tangga, memastikan setiap tugas diselesaikan dengan penuh keikhlasan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Saat sarapan, Wahyuni membaca Al-Quran dan berdoa agar selalu diberi kekuatan untuk menghadapi segala tantangan di tempat kerja. Di tempat kerja, ia dengan sabar membersihkan rumah majikannya, Pak Abdullah, yang terkenal tegas namun adil, sambil senantiasa mengingatkan diri untuk selalu bersyukur. Pada saat istirahat, Wahyuni berbincang dengan sesama TKW lainnya di dapur, saling berbagi cerita dan doa agar selalu dalam lindungannya. Sore harinya, ia membantu menyiapkan makan malam untuk keluarga Pak Abdullah, memastikan setiap hidangan disajikan dengan rapi dan penuh perhatian. Setelah pekerjaan selesai, Wahyuni meluangkan waktu untuk membaca buku-buku Islami, menambah pengetahuannya tentang agama dan kehidupan. Menjelang maghrib, ia menunaikan sholat maghrib bersama keluarga majikannya, menunjukkan sikap toleransi dan keramahan yang menginspirasi semua orang di sekitarnya. Di malam hari, sebelum tidur, Wahyuni selalu berdoa memohon perlindungan Allah dari segala mara bahaya dan kejahatan yang mungkin mengintai. Dengan hati yang tenang dan penuh iman, ia tidur sambil bersyukur atas hari yang telah dilalui, siap menghadapi hari esok dengan penuh harapan. Pada suatu malam yang tenang, Wahyuni sedang menyelesaikan pekerjaannya di ruang tamu ketika tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kamar tidur Pak Abdullah. Dengan cepat, ia berlari ke kamar tersebut dan menemukan Pak Abdullah tergeletak tak berdaya, dengan pisau tertancap di dada dan darah mengalir di sekitarnya. Panik, Wahyuni segera menghubungi polisi setempat sambil berdoa agar kejadian ini tidak menimpa dirinya. Saat polisi tiba, mereka memeriksa lokasi kejadian dan menemukan sidik jari Wahyuni di pisau yang menjadi alat bukti utama. "Apakah Anda yakin tidak ada yang lain di sini?" tanya salah satu polisi dengan serius kepada Wahyuni. Wahyuni menjawab dengan tenang, "Insya Allah, saya sendirian di sini. Saya tidak tahu siapa yang bisa melakukan ini." Meskipun demikian, bukti sidik jari yang ditemukan di pisau membuat polisi semakin yakin bahwa Wahyuni adalah tersangka utama. Keluarga Pak Abdullah terkejut dan sedih, sementara Wahyuni merasa bingung dan takut akan nasib yang akan menimpanya. Di tengah kebingungan, Wahyuni mengingat ajaran Islam untuk selalu bersabar dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Polisi membawa Wahyuni ke kantor polisi untuk penggeledahan dan pemeriksaan lebih lanjut, sementara ia terus berdoa agar Allah membimbingnya ke jalan yang benar. Keesokan harinya, Wahyuni dipanggil ke kantor polisi untuk mendengarkan dakwaan resmi atas tuduhan pembunuhan terhadap Pak Abdullah. "Kami memiliki bukti kuat bahwa Anda adalah pelaku pembunuhan ini," ujar jaksa dengan tegas, membuat hati Wahyuni semakin gugup. Meskipun Wahyuni terus bersikeras bahwa ia tidak bersalah, jaksa tetap menyajikan bukti sidik jari dan saksi yang menyatakan melihatnya di lokasi kejadian. Di ruang sidang, seorang saksi palsu, tetangga dekat Pak Abdullah, mengaku bahwa ia melihat Wahyuni memasuki rumah dengan tergesa-gesa pada malam kejadian. "Saya yakin itu Wahyuni yang membawa pisau ke kamar Pak Abdullah," kata saksi tersebut dengan penuh keyakinan, meski matanya terlihat ragu. Wahyuni mencoba menjelaskan bahwa ia hanya datang untuk menyelesaikan pekerjaannya dan tidak pernah memiliki niat buruk. Namun, para hakim terlihat tidak terkesan dan mulai mempertimbangkan bukti yang ada dengan serius. "Berdasarkan bukti yang ada, kami menemukan Anda bersalah atas pembunuhan ini," ujar hakim dengan suara tegas, membuat suasana semakin tegang.
Wahyuni merasa terpojok dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri lebih lanjut. Sementara doa-doanya semakin keras di hatinya. Dengan keputusan yang sudah dibuat, Wahyuni dijatuhi hukuman mati, meskipun ia terus berdoa memohon keadilan dari Allah. Di hari pengadilan kedua, Wahyuni dipanggil untuk menyampaikan pembelaan, namun majikannya, Pak Abdullah, sudah tiada, membuatnya merasa semakin terisolasi. Wahyuni, apakah Anda benar-benar tidak bersalah? Tanya hakim dengan nada skeptis, sementara para saksi mulai menunjukkan ketidakpastian. Wahyuni menjawab dengan tenang, Insya Allah, saya tidak bersalah. Saya hanya menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Meskipun begitu, pengadilan tetap tidak memberikan ruang bagi Wahyuni untuk membuktikan ketidakbersalahannya secara lengkap. Kami menghormati ibadah Anda, tetapi bukti yang ada tidak bisa diabaikan, kata salah satu hakim, menegaskan kembali keputusan hukuman mati. Wahyuni merasa hampa dan tidak tahu harus bagaimana lagi, sementara keluarganya di Indonesia tidak memiliki informasi tentang keadaannya. Di sela-sela sidang, seorang teman sejawat dari Indonesia mencoba memberikan dukungan moral, meski tidak ada pengaruh yang bisa diberikan. Jangan putus asa, Wahyuni, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, ujar temannya dengan penuh pengharapan. Namun, para hakim tetap berpegang pada keputusan awal mereka, membuat Wahyuni semakin merasa tak berdaya. Dengan hati yang hancur, Wahyuni mengucapkan doa terakhir sebelum eksekusi dijadwalkan, menyerahkan segala urusan kepadanya. Pada hari eksekusi pertama, regu tembak dipersiapkan dengan senjata tajam dan penuh kewaspadaan, sementara Wahyuni dibawa ke tempat eksekusi dengan kepala tertunduk. Ini untuk keadilan, ujar salah satu anggota regu tembak sebelum menembakkan peluru pertama menuju Wahyuni. Namun, tiba-tiba peluru itu terhenti di udara tanpa mengenai tubuhnya, membuat semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang terjadi. Apa maksudnya? Ini tidak masuk akal, teriak salah satu anggota regu tembak, sementara penonton mulai berbisik ketakutan. Wahyuni tetap tenang, mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa. Alhamdulillah, hanya Allah yang mampu melindungi aku. Para penonton mulai mendiskusikan kemungkinan adanya ilmu rawa rontek yang melindungi Wahyuni dari hukuman yang tidak seharusnya. Mungkin ada kekuatan gaib yang melindunginya, bisik salah satu penonton kepada temannya dengan mata terbelalak. Di tengah kekacauan, Wahyuni tetap berdiri tegak, menunjukkan keteguhan iman yang mengagumkan kepada semua orang di sekitarnya. Hakim dan penguasa setempat merasa bingung dan mulai mempertanyakan keabsahan kasus yang telah mereka putuskan sebelumnya. Meskipun gagal, eksekusi pertama ini menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari manusia yang sedang bekerja dalam hidup Wahyuni. Setelah kegagalan eksekusi pertama, pengadilan memutuskan untuk mencoba metode yang lebih brutal dengan menggunakan penggalan kepala oleh algojo terbaik kerajaan. Kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan, ujar hakim dengan nada tegas kepada algojo dan semua yang hadir. Wahyuni dibawa ke tempat eksekusi kedua dengan perasaan takut namun tetap tenang, meyakini bahwa Allah akan melindunginya. Algojo bersiap dengan pedang yang tajam, sementara para penonton menahan napas menunggu momen eksekusi berlangsung. Ini akan menjadi akhir dari semua penderitaanmu, kata algojo sebelum mengangkat pedang dan bersiap untuk melaksanakan hukuman. Namun, tepat saat pedang hampir menyentuh leher Wahyuni, pedang itu patah di tengah jalan, membuat algojo terkejut dan terluka. Suasana menjadi kacau saat pedang yang patah itu melukai algojo dan menyebabkan keributan di antara penonton. Apa yang terjadi? Ini mustahil, teriak salah satu penonton, sementara yang lain mulai marah dan bingung. Wahyuni tetap diam, menyaksikan peristiwa itu dengan penuh keyakinan bahwa Allah telah melindunginya sekali lagi. Eksekusi kedua yang gagal ini semakin memperkuat kepercayaan para penonton bahwa ada kekuatan ilahi yang bekerja dalam hidup Wahyuni. Setelah kegagalan eksekusi kedua, kerumunan penonton mulai marah dan mempertanyakan keabsahan hukuman yang dijatuhkan kepada Wahyuni. Ini jelas ketidakadilan. Kita harus menuntut penyelidikan ulang, seru salah satu penonton dengan penuh emosi kepada yang lain. Para hakim yang awalnya teguh dalam keputusan mereka, mulai merasakan tekanan dari kerumunan yang marah dan frustrasi. Di tengah kekacauan, seorang ulama setempat mencoba memberikan nasihat untuk menghentikan eksekusi dan mencari jalan damai.
Marilah kita mencari solusi yang adil dan bijaksana, tanpa kekerasan dan kemarahan, ujar ulama tersebut dengan tenang namun tegas. Namun, para hakim tetap bersikeras untuk melanjutkan eksekusi, mengabaikan nasihat yang diberikan oleh ulama tersebut. Kita harus memastikan keadilan ditegakkan sesuai hukum yang berlaku, jawab salah satu hakim dengan nada keras. Kerumunan semakin gaduh dan menuntut agar kasus Wahyuni ditinjau ulang dengan lebih cermat dan adil. Di tengah keributan, Wahyuni tetap tenang dan terus berdoa, meyakini bahwa Allah akan memberikan keadilan yang sebenarnya. Ketegangan di tempat eksekusi mencapai puncaknya, sementara nasib Wahyuni masih berada di tangan kekuasaan manusia yang rapuh. Merespon kegagalan eksekusi kedua, pengadilan memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih dahsyat dengan memasang bom kecil di sekitar Wahyuni. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan bahwa keadilan ditegakkan tanpa kompromi, ujar hakim kepada semua yang hadir dengan suara keras. Wahyuni dibawa ke tengah kerumunan, di mana bom-bom tersebut dipasang dengan hati-hati namun penuh kekejaman. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan tugas ini, kata salah satu anggota pengawal dengan nada getir. Saat waktu eksekusi tiba, detik-detik pun berlalu dengan penuh ketegangan dan kecemasan di antara para penonton. Tiba-tiba, ledakan kecil terjadi di sekitar Wahyuni, melukai beberapa penonton tanpa menyentuh tubuhnya sedikit pun. Kerumunan langsung menjadi panik dan marah, menuntut agar para hakim menggelar pengadilan ulang dan menghentikan eksekusi. Ini adalah keajaiban. Wahyuni masih hidup, kita harus mencari kebenaran, teriak salah satu penonton dengan semangat tinggi. Kejadian tersebut membuat para penguasa dan hakim semakin tertekan untuk mengakui kesalahan mereka dalam menjatuhkan hukuman kepada Wahyuni. Dengan kerumunan yang semakin marah dan penuh emosi, masa depan Wahyuni masih tetap tidak pasti, meski ia tetap tenang dan percaya pada keadilan Allah. Mendengar berita tentang kegagalan eksekusi ketiga dan kerusuhan yang terjadi, Raja Arab Saudi segera turun tangan untuk menyelidiki kasus Wahyuni. Kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar dan tidak ada yang salah dalam penjatuhan hukuman ini, ujar Raja kepada para penasihatnya dengan tegas. Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh juga mendapat informasi tentang kejadian tersebut dan segera menghubungi pihak berwenang setempat. Kami mendesak agar kasus Wahyuni ditinjau ulang dan diberikan kesempatan untuk membela diri, kata diplomat Indonesia dalam pertemuan darurat. Raja memerintahkan pembentukan tim penyelidik khusus untuk mengkaji ulang semua bukti dan saksi dalam kasus Wahyuni. Kami tidak bisa membiarkan keadilan terganggu oleh kekuasaan atau tekanan dari luar, tambah Raja sambil menunjukkan tekadnya. Dalam proses penyelidikan ulang, diplomat Indonesia hadir untuk memastikan bahwa hak Wahyuni dihormati dan diperlakukan dengan adil. Kami ingin memastikan bahwa Wahyuni diberikan kesempatan yang adil untuk membela dirinya dan membuktikan ketidakbersalahannya, ujar diplomat tersebut dengan serius. Para penyidik mulai menggali lebih dalam, mencari bukti-bukti baru dan mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dengan intervensi Raja dan dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia, harapan bagi Wahyuni untuk mendapatkan keadilan mulai terlihat di tengah-tengah kerumunan yang marah. Selama penyelidikan ulang, seorang pelayan lama keluarga Pak Abdullah muncul dan mengaku melihat saksi palsu menyelinap keluar dari rumah pada malam kejadian. Saya melihat dia membawa pisau keluar dari kamar Pak Abdullah tepat sebelum kejadian itu terjadi, kata pelayan tersebut dengan mata berkaca-kaca. Bukti ini membuka kemungkinan bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan tersebut dan sengaja menuduh Wahyuni. Selain itu, para penyidik menemukan bahwa pisau yang digunakan dalam pembunuhan adalah milik saksi palsu tersebut, yang sengaja menyeka sidik jari Wahyuni di atasnya. Ini menunjukkan bahwa saksi tersebut mungkin berbohong untuk menutupi keterlibatannya, ujar salah satu penyidik kepada timnya dengan nada serius. Dengan adanya bukti baru ini, pengadilan mulai mempertimbangkan untuk membebaskan Wahyuni dari semua tuduhan yang dikenakan kepadanya. Kami harus memastikan bahwa tidak ada lagi keadilan yang terabaikan dalam kasus ini, kata Raja dengan penuh perhatian sambil memimpin pertemuan dengan para penasihatnya. Para hakim yang awalnya keras kepala mulai mengakui adanya kekeliruan dalam penjatuhan hukuman kepada Wahyuni. Bukti baru ini jelas menunjukkan bahwa Wahyuni tidak bersalah dan telah difitnah, ujar salah satu hakim dengan ekspresi menyesal. Dengan demikian, kasus Wahyuni mulai berbalik arah,
membuka jalan bagi pengadilan ulang yang akan menentukan nasibnya yang sebenarnya. Di pengadilan ulang, Wahyuni akhirnya diberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pembelaannya di hadapan semua hakim dan saksi. Insya Allah, saya tidak bersalah dan saya memohon keadilan dari Allah, ujar Wahyuni dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Para hakim mendengarkan dengan seksama saat pelayan lama keluarga Pak Abdullah memberikan pengakuan bahwa saksi palsu memang terlibat dalam penipuan. Saya meminta maaf atas kebohongan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Saya dipaksa untuk melakukannya demi keuntungan pribadi, kata saksi palsu dengan nada menyesal. Bukti sidik jari yang ditemukan di pisau terbukti palsu, dan sengaja dipalsukan untuk menjatuhkan Wahyuni. Dengan bukti yang ada, tidak ada lagi alasan untuk menahan Wahyuni. Dia adalah korban fitnah dan kejahatan, ujar salah satu hakim dengan tegas. Para saksi lain juga memberikan kesaksian yang mendukung pembelaan Wahyuni, memperkuat argumen bahwa ia tidak bersalah. Raja, yang hadir dalam pengadilan ulang, menyaksikan dengan penuh kepedulian dan memberikan restu agar keadilan ditegakkan. Kami telah melakukan kesalahan dalam menilai kasus ini. Kami mohon maaf kepada Wahyuni atas penderitaan yang telah dia alami, ujar Raja dengan suara penuh empati. Dengan semua bukti dan pengakuan yang ada, Wahyuni dibebaskan dari semua tuduhan dan dinyatakan benar-benar tidak bersalah. Setelah dibebaskan, saksi palsu yang memfitnah Wahyuni dihadapkan kembali ke pengadilan untuk menghadapi hukuman atas kebohongannya. Kebohonganmu telah merusak hidup seorang wanita yang tidak bersalah. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu, ujar hakim dengan nada serius. Namun, sebelum hukuman dilaksanakan, saksi tersebut tiba-tiba mengalami kelumpuhan total tanpa sebab yang jelas. Ini adalah akibat dari dosa-dosa yang telah kamu perbuat. Semoga Allah memberimu pelajaran yang berharga, ujar salah satu hakim sambil melihat kondisi saksi tersebut dengan takjub. Saksi palsu itu mulai mengaku bahwa fitnah tersebut dilakukan atas permintaan seorang kerabatnya yang ingin merebut harta majikan Wahyuni. Saya tidak punya pilihan lain. Saya dipaksa untuk melakukan ini demi kepentingan keluarga saya, ujar saksi tersebut dengan suara gemetar. Pengakuannya membuka pintu bagi penyelidikan lebih lanjut tentang motif di balik fitnah yang menimpa Wahyuni. Kita harus menyelidiki lebih dalam tentang keterlibatan kerabatnya dalam kasus ini, kata salah satu penyidik dengan penuh tekad. Raja memerintahkan agar semua pihak yang terlibat dalam fitnah ini diadili dengan adil dan tanpa pandang bulu. Dengan kehancuran fisik dan mental yang dialami oleh sang pemfitnah, keadilan ilahi semakin jelas terlihat dalam hidup Wahyuni. Seiring berjalannya waktu, para hakim yang sebelumnya bersikeras menghukum Wahyuni mulai mengalami musibah misterius satu persatu. Kami tidak bisa mengabaikan tanda-tanda ini. Mungkin ini adalah azab dari Allah atas ketidakadilan yang kami lakukan, ujar salah satu hakim dengan suara gemetar. Hakim pertama mengalami kebakaran hebat di rumahnya. Sementara hakim kedua terlibat dalam kecelakaan mobil yang parah. Selain itu, beberapa hakim lainnya jatuh sakit mendadak tanpa sebab yang jelas, membuat mereka tak mampu menjalankan tugasnya. Ini adalah peringatan bahwa keadilan Allah tidak bisa dihindari. Kami telah berbuat salah, kata salah satu hakim dengan air mata di mata. Kejadian-kejadian tersebut membuat seluruh pengadilan dan masyarakat setempat semakin yakin bahwa ada kekuatan ilahi yang bekerja dalam kasus Wahyuni. Kami harus mengakui kesalahan kami dan meminta maaf kepada Wahyuni serta keluarganya, ujar salah satu hakim yang tersisa dengan penuh penyesalan. Raja, yang telah memimpin proses pengadilan ulang, memastikan bahwa semua hakim yang terlibat dalam kasus ini dihukum sesuai hukum yang berlaku. Keadilan Allah telah menuntaskan urusan ini. Kami harus belajar dari kesalahan kami dan memperbaiki sistem peradilan kami, kata Raja dengan bijaksana. Dengan keadilan ilahi yang ditegakkan, Wahyuni dibebaskan sepenuhnya dari segala tuduhan dan penderitaan yang telah ia alami. Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh mengajukan permohonan maaf resmi atas penderitaan yang dialami oleh Wahyuni, menuntut keadilan dan kompensasi atas fitnah yang menimpanya. Kami mendesak pihak berwenang untuk memberikan kompensasi yang setimpal kepada Wahyuni atas penderitaan yang telah ia alami, ujar diplomat Indonesia dalam pertemuan resmi. Raja, yang telah mendengar keluhan dari kedutaan besar, memutuskan untuk memberikan kompensasi finansial yang sangat besar kepada Wahyuni. Kami menyadari kesalahan kami dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan kami agar tidak ada lagi yang mengalami nasib serupa,
kata Raja dengan tulus. Selain kompensasi finansial, Raja juga memerintahkan pembangunan fasilitas sosial di desa asal Wahyuni sebagai bentuk pengakuan atas penderitaannya. Kami ingin memberikan kontribusi positif kepada komunitas Wahyuni sebagai bentuk permohonan maaf kami, tambah Raja dengan penuh perhatian. Kedutaan Besar Indonesia bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan bahwa kompensasi diberikan secara adil dan transparan. Kami berterima kasih atas dukungan dan intervensi Raja yang telah membantu membebaskan Wahyuni dari penjara yang tidak seharusnya, ujar diplomat Indonesia dengan rasa syukur. Wahyuni, yang kini bebas dari segala tuduhan, menerima kompensasi tersebut dengan hati yang bersyukur dan penuh harapan. Dengan kompensasi yang besar, Wahyuni berjanji akan menggunakan dana tersebut untuk kebaikan masyarakat di desanya, membangun sekolah dan masjid sebagai bentuk syukur kepada Allah. Setelah proses hukum selesai, Wahyuni dipersiapkan untuk kembali ke Indonesia dengan pengawalan khusus yang disediakan oleh pemerintah setempat. Selamat jalan, Wahyuni. Semoga perjalananmu selamat dan kamu kembali dengan selamat ke tanah air, ucap keluarga majikannya sebelum keberangkatannya. Di bandara, keluarga Wahyuni menunggu dengan penuh haru, sambil menyiapkan sambutan hangat untuk kepulangannya. Alhamdulillah, kamu kembali dengan selamat. Kami sangat bangga padamu, kata ibunya sambil menangis bahagia. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Wahyuni melangkah keluar dari bandara, disambut oleh kerumunan orang-orang yang datang memberikan doa dan ucapan selamat. Selamat datang di tanah air, Wahyuni. Semoga Allah memberkati langkahmu, ujar salah satu tetangga dengan senyum ramah. Di rumah, keluarganya menyambutnya dengan pelukan hangat dan doa-doa kebahagiaan untuk masa depannya. Sekarang kita bisa melanjutkan hidup dengan damai dan penuh keberkahan, ujar ayahnya dengan bangga. Wahyuni memutuskan untuk menggunakan kompensasi yang diterimanya untuk membangun sekolah dan masjid di desanya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan bantuan kepada komunitasnya. Dengan langkah yang pasti dan hati yang tenang, Wahyuni memulai babak baru dalam hidupnya, membawa hikmah dari segala cobaan yang telah dilaluinya. Setelah kepulangannya, Wahyuni sering diundang ke berbagai acara dan seminar untuk menceritakan kisah hidupnya sebagai bentuk syiar keimanan kepada Allah. Saya berharap kisah saya dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang untuk tetap beriman dan sabar dalam menghadapi ujian hidup, ujar Wahyuni di sebuah seminar yang dihadiri banyak orang. Setiap kali berbicara, ia menekankan pentingnya keikhlasan dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi segala cobaan. Cobaan adalah jalan menuju hikmah yang lebih besar. Kita harus selalu percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita, tambahnya dengan penuh keyakinan. Wahyuni juga aktif dalam kegiatan sosial di desanya, membantu mereka yang membutuhkan dan mendirikan program-program pendidikan untuk anak-anak. Dengan membangun sekolah dan masjid, saya berharap dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat kita, ujar Wahyuni sambil menunjukkan hasil karyanya. Keberanian dan keteguhan iman Wahyuni menjadi contoh nyata bagi banyak orang, menginspirasi mereka untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Allah tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita hanya perlu bersabar dan terus berusaha, kata Wahyuni dalam salah satu ceramahnya. Masyarakat setempat mulai lebih menghargai peran TKW dan memahami betapa pentingnya dukungan moral dan spiritual bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Dengan segala cobaan yang telah dilaluinya, Wahyuni berhasil menunjukkan bahwa iman yang kuat dan ketekunan dapat membawa seseorang melewati masa-masa sulit menuju kehidupan yang lebih baik. Kasus Wahyuni di Arab Saudi menjadi sorotan internasional dan menjadi titik awal reformasi dalam sistem peradilan untuk mengurangi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. Kami harus memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan penuh pertimbangan dan tanpa prasangka, ujar Raja dalam pidatonya tentang reformasi hukum. Pemerintah Arab Saudi mulai meninjau ulang semua kasus hukuman mati yang melibatkan TKW, memastikan bahwa tidak ada lagi ketidakadilan yang terjadi. Kami berkomitmen untuk melindungi hak-hak semua pekerja migran dan memastikan keadilan ditegakkan untuk semua, tambah Raja dengan tegas. Para hakim yang terlibat dalam kasus Wahyuni diharuskan mengikuti pelatihan ulang tentang keadilan dan hak asasi manusia. Kami harus belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang mengalami nasib serupa di masa depan, ujar salah satu hakim yang baru dilatih. Sistem peradilan juga diperkuat dengan adanya pengawasan eksternal dan mekanisme
untuk mengungkapkan kesalahan dengan cepat dan efisien. Reformasi ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa keadilan ilahi dan duniawi dapat berjalan seiring, kata Raja dalam pidatonya. Kasus Wahyuni menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara untuk memperbaiki sistem hukum mereka dan melindungi hak-hak pekerja migran. Dengan reformasi yang dilakukan, diharapkan tidak ada lagi yang mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Wahyuni, dan keadilan dapat ditegakkan dengan benar di semua lapisan masyarakat. Sebagai bentuk rasa syukur atas perlindungan Allah dan keadilan yang ditegakkan, Wahyuni memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci bersama keluarganya. Ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan, ujar Wahyuni sambil mempersiapkan diri untuk perjalanan suci. Di Makkah, ia merasa damai dan tenang, menyaksikan keindahan masjid dan merasakan kedekatan dengan Allah yang selalu ia percayai. Semoga perjalanan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan keimanan dan ibadah kita, kata Wahyuni kepada keluarganya saat berada di masjid. Selama di Tanah Suci, Wahyuni bertemu dengan banyak TKW lainnya yang terinspirasi oleh kisahnya dan meminta nasihat tentang cara menjaga iman dalam menghadapi ujian hidup. Kita semua menghadapi cobaan, tetapi dengan keimanan yang kuat, kita bisa melewatinya, ujar Wahyuni kepada sekelompok TKW yang berkumpul di masjid. Ia membagikan pengalamannya dan memberikan motivasi agar mereka tetap sabar dan percaya kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan mereka. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan berdoa. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan, tambah Wahyuni dengan penuh keyakinan. Pertemuan tersebut menjadi momen yang penuh berkah, mempererat tali persaudaraan di antara para TKW yang hadir. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Wahyuni kembali ke Indonesia membawa hikmah dan pelajaran berharga dari perjalanannya di Tanah Suci. Setiap malam, Wahyuni menghabiskan waktu di masjid yang ia bangun bersama komunitasnya, melaksanakan sholat tarawih dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, ampunilah mereka yang telah berbuat salah kepada kami dan berikanlah kami kekuatan untuk terus berbuat kebaikan. Doa Wahyuni setiap malam. Ia juga berdoa untuk mereka yang pernah berbuat salah kepadanya, berharap agar Allah memberikan petunjuk dan ampunan kepada mereka. Semoga Allah memberkati semua orang dengan kasih sayang dan keadilannya, ujar Wahyuni sambil menundukkan kepala dalam doa. Di setiap doa, Wahyuni merasa kedamaian dan ketenangan, menyadari bahwa segala sesuatu berada di tangan Allah yang Maha Bijaksana. Kami bersyukur atas segala cobaan yang telah kami lalui, karena telah mengajarkan kami untuk lebih dekat kepadanya. Tambahnya dalam salah satu doa. Ia juga mendoakan agar keadilan Allah terus ditegakkan di dunia ini, memastikan bahwa tidak ada lagi yang mengalami ketidakadilan seperti yang dialami oleh dirinya. Ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala bentuk kejahatan, ujar Wahyuni dengan penuh keyakinan. Doa-doa tersebut menjadi rutinitas yang memperkuat iman dan keimanan Wahyuni, menjadikannya pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dengan hati yang tenang dan penuh harapan, Wahyuni terus melaksanakan ibadahnya, yakin bahwa Allah selalu mendengar dan menjawab doa-doanya. Kisah Wahyuni menyebar luas, menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia maupun di Arab Saudi untuk terus percaya kepada keadilan Allah dalam menghadapi ujian hidup. Wahyuni adalah bukti nyata bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang taat beribadah dan berbuat baik tanpa perlindungan, ujar salah satu pengikutnya dalam sebuah seminar. Dengan iman yang teguh, Wahyuni melanjutkan hidupnya sebagai sosok yang dihormati dan dikagumi oleh banyak orang di sekitarnya. Ia terus aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, membantu mereka yang membutuhkan dan membimbing generasi muda untuk selalu berpegang pada iman. Setiap cobaan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan keteguhan iman kita, ujar Wahyuni dalam salah satu ceramahnya yang penuh semangat. Masyarakat setempat semakin memahami pentingnya keadilan dan hak asasi manusia, berkat perjuangan dan kisah inspiratif dari Wahyuni. Dengan iman dan keikhlasan, kita bisa melewati segala rintangan dan mencapai kebahagiaan yang sejati, tambah Wahyuni dengan penuh keyakinan. Ia juga menjadi panutan bagi banyak TKW, menunjukkan bahwa meski jauh dari tanah air, mereka tetap bisa menjadi contoh teladan dalam beribadah dan bekerja. Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah kehidupan. Jangan pernah ragu untuk terus berdoa dan berusaha,
Pesan Wahyuni kepada mereka yang menghadapi kesulitan. Dengan cahaya iman yang terus bersinar, Wahyuni membuktikan bahwa cobaan adalah jalan menuju hikmah yang lebih besar, membawa kedamaian dan keadilan di tengah gelapnya dunia.